Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jurnal yang kami pilih yang berjudul Perancangan User Interface Mobile App untuk kumpulan startup coffee shop di wilayah Jakarta Timur sebagai wadah pemasaran produk. Selanjutnya, ini adalah nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Desi Sukmawardani, NIM 2343063. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pertumbuhan bisnis startup. Bisnis startup di bidang kuliner, khususnya coffee shop, sedang marak dan diminati berbagai kalangan usia, dari muda hingga tua. Masalah yang dihadapi, banyaknya coffee shop baru di wilayah Jakarta Timur yang belum dapat diakses dengan mudah oleh konsumen melalui platform yang ada, misalnya seperti GoFood maupun GrabFood. Tujuan penelitian ini untuk membuat platform mobile app untuk memungkinkan pelanggan mengakses berbagai coffee shop di Jakarta Timur, serta memudahkan pemesanan produk. Pentingnya aplikasi ini mempermudah pelanggan mencari dan memesan produk dan coffee shop favorit mereka tanpa tercampur dengan resto lainnya. Perkenalkan, nama saya Melanovia dengan NIM 2343079. Kemudian ada pendekatan metode design thinking, yaitu design thinking adalah metode kreatif yang berfokus pada pemecahan masalah berdasarkan pemahaman kebutuhan pengguna, menggunakan pendekatan iteratif dan berbasis empati. Terus tahapan design thinking. Yang pertama itu empathize, memahami masalah dan kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, define, mendefinisikan masalah berdasarkan data yang terkumpul dan insight dari pengguna. Yang ketiga, ideate, menghasilkan berbagai ide untuk solusi masalah. Yang keempat, prototype, membuat desain awal yang dapat diuji dan diubah berdasarkan feedback. Yang kelima, ada tes, menguji prototype dengan menggunakan dan dengan pengguna dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, jenis data, data kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung dengan pengguna. Yang kedua, data kuantitatif, hasil dari survei pengguna untuk menggali lebih dalam kebutuhan dan ekspektasi mereka terhadap aplikasi. Kemudian uji coba produk. Metode yang digunakan, metode pengujiannya, yaitu Guerrilla Usability Test untuk menilai efektivitas desain aplikasi. Kemudian jumlah pengujinya ada 3 orang. Tujuan pengujiannya itu memastikan aplikasi mobile yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya, perkenalkan saya Alisa Nuraini, NIM 2343028. Saya akan menjelaskan fitur utama aplikasi. Yang pertama yaitu ada fitur pencarian dan filter, yaitu pengguna dapat mencari coffee shop berdasarkan lokasi dan jenis produk. Yang kedua ada fitur sistem rating. Pengguna dapat memberikan rating pada setiap coffee shop dan menu yang mereka pilih, dan mereka bisa membantu pengguna lain dalam memilih. Yaitu ketiga ada fitur navigasi yang mudah. Navigasi bar yang mudah diakses untuk fitur favorit, profil pengguna, dan juga menu. Notifikasi dan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan referensi pengguna. Oke, selanjutnya ke desain user interface UI UX. Yang pertama, wireframe, yaitu rancangan kasar, desain awal yang menunjukkan elemen dasar aplikasi seperti menu, tombol, dan navigasi. Yang kedua ada prototype, desain akhir. Yang pertama ada prototype high fidelity, yaitu desain detail yang siap diuji oleh pengguna. Yang kedua ada fitur-fitur utama seperti halaman login, halaman menu, dan halaman checkout dengan tampilan yang bersih dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya saya Fiadil Wijaya Putri dengan NIM 2343073. Di sini ada prototipe aplikasi. Tampilan pertama kali muncul saat pengguna buka aplikasi. Terlihat terdapat izin akses lokasi terkini guna memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi kedai kopi yang tersedia di wilayah sekitar.
Setelah memberikan izin akses lokasi, pengguna akan diarahkan ke halaman untuk login atau mendaftar. Pengguna yang sudah memiliki akun bisa langsung memilih untuk membuat akun baru dengan mengisi biodata yang diperlukan oleh sistem. Selanjutnya, setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman beranda. Di sini terdapat beberapa elemen penting seperti navigasi bar, search bar, koin yang terkumpul, promo, dan lokasi yang terdeteksi. Halaman ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai fitur seperti pengaturan profil, favorit, reward, chat dengan admin atau driver, serta pengaturan aplikasi. Pengguna dapat memilih fitur outlet melalui navigasi bar untuk mencari kedai kopi yang tersedia di wilayah sekitar mereka. Setelah memilih kedai kopi yang diinginkan, pengguna akan melihat menu yang tersedia dan mereka dapat memfilter menu berdasarkan kategori seperti minuman, makanan, dan snack. Perkenalkan, saya Apolonia Chelsea Angura, NIM 2343096. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe aplikasi. Jadi, setelah memilih menu, pengguna dapat memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Setelah yakin dengan pilihan mereka dapat melanjutkan ke proses pembayaran. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih metode pengambilan produk atau pick-up atau delivery, dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah pembayaran berhasil, aplikasi akan menampilkan halaman yang mengkonfirmasi pesanan untuk metode pengambilan atau pick-up. Pengguna dapat melihat estimasi waktu pengambilan produk serta nomor antrian yang dimiliki untuk pengambil pesanan mereka. Selanjutnya, jika pengguna memilih pengiriman atau delivery, setelah pembayaran dikonfirmasi, halaman ini akan menunjukkan proses pesanan yang sedang dalam pengiriman. Pengguna dapat melihat estimasi waktu pengiriman dan menunggu pesanan yang mereka sesuai dengan waktu yang tertera dalam sistem. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 2343038. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pengujian dan umpan balik pengguna. Umpan balik pengguna yaitu pertama positifnya desain aplikasi yang intuitif dan mudah digunakan. Saran perbaikan yaitu fitur rating perlu ditingkatkan agar lebih fungsional. Pengguna menginginkan fitur rekomendasi coffee shop untuk mempermudah pencarian. Hasil pengujian usability, skor terendah yaitu 7/9 pada tes 5 dan tes 7. Skor tertinggi 9/9 pada sebagian besar tas, menunjukkan aplikasi yang mudah digunakan dan efektif. Tanggapan pengguna, beberapa pengguna merasa bahwa fitur rating produk belum maksimal dan beberapa tas masih sedikit membingungkan. Namun, alur aplikasi secara keseluruhan sudah baik. Perkenalkan, saya Nadia Sanuri Putri dengan NIM 2343078. Untuk kesimpulan umum, aplikasi mobile kedai kopi dirancang dengan baik dan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna berdasarkan hasil pengujian. Fitur ringan dan pemilihan menu perlu diperbaiki untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Rekomendasi implementasi aplikasi ini dapat membantu pengguna akses coffee shop dengan lebih mudah di Jakarta Timur. Peningkatan fitur, fokus pada perbaikan fitur rating dan pemesanan menu untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.